Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Hati sama Official. Semoga kalian sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah Sam. Waras. Woi, senang guys Sam kalau kalian denger waras ya. Ya ampun, masih dingin ini cuaca ya. Tadi guys Sam melihat TV itu sekitar 8 derajat cuy. Baru pertama kalinya kayak Tisam itu di Hong Kong, mulutnya ngebul di luar tuh. Gitu. Saking dinginnya ya. Oh, kita doakan dulu teman Kaisam yang lagi sakit juga, semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang masih kesulitan, semoga Allah mudahkan. Teman Kaisam yang lagi sakit, semoga Allah angkat sakitnya cuy. Semangat. Hari ini Kaisam akan berbagi salah satu kisah, mungkin ada ketawanya ya cuy ya. Ini kalau misalkan kalau Kaisam ketawa ya, bukan berarti Kaisam itu menertawakan kasusnya pekerja migran. Tapi ini sebagai sharing biar kalian itu nggak sepenang-penang banget gitu ya kan, dengerin cerita teman kita ini. Oke, kejadian ini kemarin kayak Tisem, tahu nggak, kemarin itu rumah saya didatengin polisi, damkar, heboh kayak Tisem. Kenapa saya bilang? Oke, jadi ceritanya gini cuy, kita sebut aja Mbak ini Mbak Siti ya. Jadi Mbak Siti ini ternyata satu wilayah dengan kayak Tisem, jadi ngomongnya ya sama gitu. Nah, ceritanya Mbak Siti ini berbagi kisah untuk teman-teman supaya hati-hati nih. Ya, supaya jangan dilakukan. Karena apes nggak ada di kalender katanya, ya kan? Musibah nggak ada yang tahu. Ya, untung aja nih kasusnya Mbak Siti ini majikannya masih baik gitu. Nggak langsung menterminate. Nah, kebanyakan majikan yang cecenya ruwet atau sedikit aja diuji ya cuy ya. Rusak barang atau apa, wis kita ini udah disuruh langsung cap ye. Itulah Hong Kong ya. Ya boy. Jadi kemarin ceritanya Mbak Siti ini pagi-pagi ini yang nggak ada firasat apapun, dan ini kerja cengkonceng aja ya, bersihin kamar mandi, ngepel dan lain-lainnya. Nah, tibanya di makan siang nih, si Mbak Siti ini udah kelontang-kelonteng nih, udah ngasih makan si bobonya. Kebetulan di rumah itu Mbak Siti itu tinggalnya cuma berdua aja nih sama bobo ya. Bobonya yang masih bisa diajak kingkai, masih bisa diajak ngobrol, dan masih bisa jalan pelan-pelan. Nah, kemarin itu si bobonya setelah makan siang, dia ini duduk di TV cuy, si bobonya. Nah, karena si Mbak Siti ini bobonya sudah kautim, jadi dia ini makan. Baru tuh gilirannya Mbak Siti makan. Ya kayak Tisam, saya sama Bobo ini udah udah kayak orang tua sendiri. Jadi dimanapun saya makan, ya saya cari tempat yang enjoy. Nah, berhubung nih kayak Tisam, handphone saya ini baterainya ini aduh sedikit-sedikit habis ya kan, sedikit-sedikit habis. Akhirnya kan biasanya juga saya itu makan di kamar kayak Tisam. Saya gelar koran sambil main handphone di situ. Kebetulan saat kemarin itu pas makan siang, handphonenya itu baterainya lowbat ya cuy. Akhirnya sih Mbak Siti ini bawa makanan itu ke dalam kamar, gelarlah tuh koran. Wes, kalian bayangin nih, di kamar di pojok itu ada colokan ya, di situ gelar koran, duduk ya sila sambil mau makan nih, ceritanya Mbak Siti sambil ngecas handphone ya kan. Nah begitu nih, jadi posisinya di colokan itu, colokan chargernya ini masih nempel karena ada saklar on off-nya ya cuy. Jadi kalau make ya tinggal di on aja gitu kan. Tapi batok chargernya ini nempel every time gitu. Jadi nggak pernah dicabut. Nah, kejadiannya itu saat si Mbak Siti mau on kan ini charger, belum dicolok di handphone cuy. Nah, di on, meledak. Meledaknya kayak gimana kayak Sam? Jadi menurut Mbak Siti itu meledaknya itu kayak kena petir, duar gitu cuy. Ini saklarnya langsung hitam cuy. Nah, alhamdulillahnya sih Mbak Siti ini belum dimasukin ke handphone itu cesan. Ya, kalau misalkan dimasukkan handphone, apa handphonenya nggak langsung meledak? Apa Mbak Sitinya juga nggak ikut meledak? Kok ikut meledak? Maksudnya kalau misalkan itu kan akan lebih bahaya ya cuy ya. Akhirnya pas dicoba, duar, wah kaget Mbak Siti, sampai untung aja mangkok makannya ini nggak tumpah ya cuy ya, saking meledaknya itu kan. Jadi si neneknya juga ikut menjimbul, aduh apa itu Siti katanya, ini nek cesan. Nah untung nih lagi-lagi Mbak Siti ini ngomong sama neneknya nih apa adanya ya cuy ya. Andaikan kita ya kan yang ketakutan terlebih dahulu, masa kita mau bohong ya kan. Si Mbak Siti, ini nek kamu kasih batok, malah nyolain si neneknya ini Mbak Siti nih ya.
ini batok si casannya ini punya neneknya, ternyata kabelnya ini punya Mbak Siti. Nah, saat meledak si neneknya itu, gimana ini? Terus sampai kaget katanya Kaisang, udah bener-bener kayak plak gitu, ya kan? Nah, si Mbak Siti menduganya karena waktu hari itu dingin ya, si neneknya posisinya di depan lagi nyalain winkey atau penghangat ya, mungkin tegangannya terlalu tinggi nih yang menyebabkan itu sampai meledak, atau bisa juga konslet ya cuy ya. Nah, akhirnya si Mbak Siti ini karena takut ya cuy ya, langsung matiin si kering tuh di belakang. Ini termasuknya Mbak Siti pinter ya, langsung cari aliran listrik di belakang, lari tuh ke belakang ke dapur, matiin tuh, turn off itu apa namanya, aliran listrik ya. Akhirnya setelah dimatikan, neneknya ini kenapa ini gelap katanya, nanti katanya, saya lagi bersihin ini dulu. Nah, pas dibersihin itu kan udah gosong ya cuy ya, apa namanya, saklarnya itu. Terus si Mbak Siti ini ada kekhawatiran, gimana nih kalau saya nyalain lagi aliran listriknya, nanti takutnya kebakaran ya cuy ya. Ya, akhirnya si Mbak Siti ini, Nek, kamu ngomong lah sama satpam bawah ini, minta bantuan nih, gimana nih aliran listriknya, takut kenapa-kenapa. Namanya juga orang tua ya cuy ya. Akhirnya wah kan, akhirnya telepon lah tuh, niat hatinya si nenek mau telepon satpam bagian bawah, nyambungnya ke damkar. Astagfirullahaladzim, Kaisang pengen gak ketawa tapi ya lucu ya cuy ya. Akhirnya ngiung, mobil polisi sama mobil damkar datang cuy ke flatnya si Mbak Siti. Pas dibuka, teng, ternyata polisi sama damkar. Akhirnya masuk nih, kenapa Cece katanya, ini Pak meledak ya kan. Akhirnya dicek dari pihak damkar ya, udah ternyata kan gak ada kebakaran ya cuy ya. Terus si polisinya ngomong, tadi siapa yang poking, kamu atau nenek katanya. Akhirnya ditanya neneknya ya kan, nenek kamu yang poking? Iya, tadinya saya tuh nggak mau poking katanya, saya tuh mau teleponnya satpam bagian bawah. Ini neneknya ini astagfirullahaladzim, tapi ya nggak apa-apa ya cuy ya, namanya juga usaha ya kan, khawatir kan bisa jadi kan, gimana kalau misalkan sampai kebakaran ya kan. Nah, akhirnya si Mbak Sitinya juga dimintai KTP. Terus kata pihak polisi dan damkarnya, coba kamu hubungi apa namanya, mana nomor majikan kamu ya kan. Akhirnya mungkin ngomong sama nenek nggak nyambung, akhirnya dihubungkan ke majikan yang tanda tangan. Nah, dijelaskan kronologinya dan disuruh hari itu juga ada sifu atau yang ngecek kelistrikan datang. Terus kata majikannya hoa katanya. Akhirnya damkar sama polisi keluar tuh ya kan, meninggalkan mereka. Ya ini, apakah bayar Kaisang? Ya enggak, namanya juga apa namanya, pelayan publik ya. Ini keren nih Hongkong. Ya kan? Sampai akhirnya si apa namanya, tapi bayar damkar tuh di apartemen Kaisang tuh bayar cuy 320 ya. Mungkin tagihannya masuknya ke majikannya Mbak Siti kali ya. Iya kayaknya. Ya kan? Akhirnya sih pada hari itu datang juga tuh apa namanya, sifunya untuk ngecek kelistrikannya ya. Ini termasuknya si Mbak Siti ini beruntung ya. Nah, terus sifunya udah ngecek bayar $1.000 si neneknya itu. Setelah sifunya pulang ngomel, uang saya hilang 7.000. Ya kan? Terus akhirnya karena Mbak Siti ini orangnya udah friendly sama neneknya, terus ngomong, ya udahlah 1.000 nggak apa-apa daripada rumah kamu kebakaran. Ya Mbak Siti itu gara-gara dia ya play victim ini Mbak Siti ini ya. Tapi alhamdulillah so far dalam keadaan yang terkontrol dan aman ya cuy ya. Walaupun bayar 1.000, walaupun sudah memanggil polisi sama damkar, ini bikin heboh ya cuy ya. Pembelajarannya apa? Hati-hati buat kalian nih yang nempelin charger ya di colokan. Kalau misalkan memang kalian lagi mau libur, atau kalian tidak ada di rumah ya, ataupun ada di rumah pun, setelah menggunakan cabut ya, jangan nempel terus nih kayak gini ya kan. Kita nggak pernah tahu nih, lupanya kita di on off ya kan ada lupanya ya. Kadang apa namanya, dudukan itu tuh kadang panas sendiri ya cuy ya. Setiap hari panas itu kan meleleh ya cuy ya, kayak hati kita. Oi. Nah, untuk itu pembelajarannya apa? Hati-hati dicabut ya. Jangan sampai atas kelalaian kita, atas kesepelean kita menyebabkan rumah majikan syufo ya. Lebih maafan. Ini bukan rumah kita cuy ya. Kita harus bisa bertanggung jawab dan merawat, menjaga supaya dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Jadi kita sebagai pekerja migran ini bukan malah merepotkan majikan. Oke?
Iya, jadi pembelajarannya untuk ini, kira-kira kalian punya pengalaman yang sama nggak sih tentang casan handphone kayak gini? Meledak, ini meledak loh, masih aman, ya kan? Kalau kalian punya pengalaman, boleh di-sharing ya, supaya teman-teman kita sama-sama belajar, oke? Aduh, ada-ada aja cuy ya kasusnya pekerja migran ini. Alhamdulillah Mbak Sitinya nggak di-terminate ya, tapi belum tentu kasus ini sama beruntungnya kalau misalkan kalian mengalami. Untuk itu, mencegah lebih baik daripada sudah terjadi, oke? See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puy.